Yoga Indra Pratama, NIM 190111094 dari kelas 3B reguler sore. Baik, pada kesempatan yang baik ini saya akan memaparkan materi tentang apa itu riset pemasaran dan jenis usaha apa yang baik dikembangkan pada saat pandemik seperti sekarang ini. Baik, langsung saja. Apa itu riset pemasaran? Riset pemasaran adalah dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan penelitian yang dilakukan dalam bidang pemasaran sebuah produk. Penelitian harus dilakukan secara sistematis dan terukur, mulai dari perumusan masalah, tujuan, hingga hasil dari sebuah penelitian. Beberapa orang yang dirancu setelah melakukan riset pemasaran, hingga tidak heran banyak orang yang masih menyamankan riset pemasaran dengan riset pasar. Nah, riset pemasaran merupakan salah satu kegiatan yang seringkali dilakukan dalam bidang pemasaran. Biasanya, penelitian yang dilakukan dalam bidang pemasaran ini bersifat sistematis dan terukur. Hasil dari penelitian tersebut biasanya akan diberikan kepada bagian manajemen untuk dijadikan bahan untuk pertimbangan dalam pengambilan sebuah keputusan. Perlu diketahui, riset pemasaran ini tidak hanya terpaku pada aspek pasar dan produk, tetapi juga mencakup hal-hal luar lainnya. Dengan adanya riset pemasaran ini, pihak manajemen akan mengetahui hal apa saja yang perlu diperbaiki. Selain itu, pihak manajemen juga bisa menggunakan hasil riset ini sebagai bahan untuk menyusun rencana strategi untuk menghadapi kondisi pasar. Adapun beberapa fungsi dari riset pemasaran. Yang pertama, fungsi evaluating. Fungsi ini biasanya digunakan untuk melakukan evaluasi terkait program-program pemasaran yang telah dilakukan sebelumnya. Fungsi ini juga berkaitan dengan kegiatan perusahaan yang ingin melakukan review untuk membandingkan dengan produk pesaing. Yang kedua, fungsi understanding. Tujuan dari fungsi ini yaitu agar konsumen memahami salah satu masukan yang memberikan pengaruh penting untuk perusahaan. Dengan memahami apa yang diinginkan oleh konsumen, tentu saja perusahaan lebih mudah dalam mencari tahu apa yang dibutuhkan oleh pelanggannya. Yang ketiga, fungsi predicting. Fungsi yang terakhir ini bisa dikatakan yang paling sulit. Mengapa? Karena tidak dapat dipungkiri bahwa dunia ini penuh dengan ketidakpastian, sehingga umumnya prediksi yang dilakukan dalam riset pemasaran bisa dikatakan sangat berisiko. Hal tersebut karena sifat dari hasilnya yang sangat relatif. Riset pemasaran juga memiliki klasifikasi yang dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, problem solving research yang dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi serta memecahkan permasalahan yang sering terjadi di dalam hal pemasaran. Yang kedua, controlling research. Kegiatan penelitian ini digunakan untuk mengawasi dan mengendalikan proses bisnis dalam pemasaran yang terjadi di kalangan konsumen. Yang ketiga, planning research merupakan riset pemasaran yang bertujuan untuk mendapatkan informasi sebagai panduan menyusun rencana perusahaan. Nah, sekian dari materi riset pemasaran. Sekarang kita bisa masuk ke dalam usaha apa yang bisa dilakukan di masa pandemi saat seperti ini. Seperti yang kita ketahui saat ini, Indonesia bahkan dunia dilanda dengan bencana alam COVID-19. Pandemi COVID-19 ini sangatlah merugikan banyak orang, bahkan semua orang. Mengapa? Karena
bencana alam ini banyak orang yang kehilangan pekerjaan mereka, bahkan kehilangan penghasilan mereka. Keterbatasan untuk beraktivitas di luar rumah maupun bekerja keluar rumah sudah dibatasi oleh pemerintah. Bukan karena itu saja, banyak perusahaan yang tutup bahkan bangkrut karena terjadinya penurunan omset atau pendapatan sebuah perusahaan yang mengakibatkan perusahaan tidak mampu untuk membayar para karyawannya, sehingga secara tidak langsung menghentikan pekerjaan para karyawannya dan menghilangkan penghasilan mereka. Nah, dari pandemik ini kita dapat belajar bahwa selain kita berharap kepada perusahaan, kita harus belajar membangun usaha sendiri. Saat ini banyak kantor pemerintahan yang menyumbangkan paket sembako kepada orang-orang yang sangat membutuhkan di luaran sana. Melihat peluang usaha tersebut, saya berinisiatif untuk membuat usaha jasa pembuatan paket sembako untuk dibagikan pada masyarakat. Pemesanan paket sembako di tempat kami bisa melalui media telepon. Itu sudah termasuk Anda membantu pemerintah untuk social distancing agar mencegah penularan virus corona. Dengan Anda memesan jasa paket sembako kami, Anda tidak perlu membuang-buang waktu Anda untuk membuat paket sembako ini. Bahkan Anda tetap bisa melakukan pekerjaan Anda tanpa harus memikirkan paket sembako Anda kapan akan selesai. Percayakan pembuatan paket sembako Anda kepada kami, maka kami akan selesaikan secara tepat waktu. Selain harga yang Anda dapatkan lebih murah dari tempat lainnya, Anda juga mendapatkan jasa antar paket sembako secara gratis hanya dengan pembelian sembako di atas 10 paket. Itu sudah termasuk jasa antar barang dengan gratis. Daripada Anda membuat paket sembako sendiri, selain waktu yang Anda akan terbuang percuma, adapun pekerjaan yang seharusnya Anda lakukan itu juga ikut tidak terkerjakan. Selain itu juga harga yang Anda peroleh pastinya jauh lebih mahal dari yang kami tawarkan. Biasanya paket sembako berisi beras, telur, mie instan, dan minyak goreng. Bisa kita review harga 5 kg beras itu bisa mencapai 50.000 sampai 60.000. Harga untuk 1 kerat telur ayam bisa mencapai 38.000 sampai 40.000. Nah, lihat kedua harga barang tersebut sudah mencapai 90.000. Harga 1 pieces mie instan itu 2.500. Bila dikali 10, harganya menjadi 25.000. Dan harga 1 liter minyak goreng seharga 13.000. Dilihat dari harga-harga itu, Anda sudah mencapai harga 128.000. Sangat mahal, bukan? Nah, maka dari itu di tempat kami menyediakan 3 pilihan paket sembako dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan harga di pasaran. Untuk paket yang pertama, Anda sudah bisa mendapatkan 5 kg beras, 10 butir telur, 10 pieces mie instan, dan 1 liter minyak goreng. Yang kalau di total dengan harga 100.000, di tempat kami Anda sudah bisa mendapatkan harga nilai 95.000 rupiah. Nah, untuk paket yang kedua, Anda mendapatkan 5 kg beras, setengah kerat telur, 10 pieces mie instan, dan 1 liter minyak goreng. Kalau di total
menjadi 106.000. Di tempat kami Anda bisa mendapatkan dengan harga 100.000. Dan paket yang ketiga, Anda mendapatkan 5 kg beras, 1 kerat telur, 10 pieces mie instan, dan 1 liter minyak goreng. Kalau di total dengan harga 124.000, di tempat kami Anda mendapatkan harga 115.000. Dan seperti yang saya katakan tadi, pembelian di atas 10 paket sembako Anda sudah bisa mendapatkan jasa antar barang ke tempat Anda secara gratis. Untuk kaum muda, peluang usaha ini sangatlah menakjubkan untuk bisa dicoba. Nah, sekian hasil pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan parame santi. Om Santi.